Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Sari. Bersama dengan teman saya Rahimatun dan Muhammad Reza Fernanda, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi kami tentang manajemen penyelenggaraan pendidikan. Baiklah, langsung saja. Pembahasan pertama akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Reza Fernanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza Fernanda. Saya akan menjelaskan materi tentang pengertian manajemen penyelenggaraan pendidikan. Poin pertama, Jajan Mustafa mengemukakan bahwa umumnya manajemen diartikan sebagai proses perencanaan atau mengorganisasi pengarahan, pengawasan usaha, dan para anggota organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Inti dari manajemen adalah pengaturan. Poin kedua, Nur Kholis mengemukakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar atau terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, agama, pengendalian kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan dirinya dan berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Penyelenggaraan pendidikan adalah pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal, non-formal, dan informal, sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah. Jadi, dari beberapa definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa manajemen penyelenggaraan pendidikan itu adalah suatu proses merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan mengawasi serta bagaimana mengelola penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan. Materi selanjutnya, pengertian sistem pendidikan nasional. Menurut Wahid Khairul Ikhwan, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan zaman. Untuk mewujudkan cita-cita ini diperlukan perjuangan masyarakat, pemerintah, dan pelaksanaan pendidikan guru. Poin kedua, sedangkan menurut M. Giri dan Flavianus Dharma, sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Baiklah, kemudian pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rahimatun. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan. Ada prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan, di mana M. Giri dan Flavianus Darman telah mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional Indonesia, prinsip-prinsip penyelenggaraannya telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab 3 Pasal 4 Ayat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang berisi tentang 1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang kedua, ada pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multi makna. Yang ketiga, ada pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Dan keempat, ada pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kelima, ada pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, berhitung bagi segenap warga masyarakat. Dan yang terakhir, keenam, ada pendidikan diselenggarakan dengan memperdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Selanjutnya ada peranan kepala sekolah dalam manajemen. Muhammad Nur Chud Zuhri Harun dan Sa'dah Ibrahim mengemukakan bahwa kepala sekolah merupakan jabatan karir yang diperoleh seseorang setelah sekian lama menjabat sebagai guru. Seorang diangkat dan dipercaya menduduki jabatan kepala sekolah harus memenuhi kriteria yang disyaratkan untuk jabatan dimaksud. Secara sederhana, kepala sekolah dapat didefinisikan sebagai seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin
satu lembaga atau sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tetap di mana menjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid menerima pelajaran. Kepada antara guru yang memberi pelajaran dan murid memberi pelajaran, sekolah yang berhasil apabila mereka memahami keberadaan sekolah sebagai organisasi yang baru serta mampu melaksanakan peranan kepala sekolah sebagai seorang yang beri tanggung jawab untuk memimpin sekolah. Oke, sesuai dengan ciri-ciri sekolah sebagai organisasi yang bersifat kompleks dan unik, peran kepala sekolah seharusnya dilihat dari berbagai sudut pandang. Pada umumnya, kepala sekolah memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin di bidang pengajaran, pengembangan kurikulum, administrasi kesiswaan, dan personalitas hubungan masyarakat, administrasi school print, dan perlengkapan serta organisasi sekolah. Kepala sekolah berkewajiban menciptakan hubungan yang sebaik-baiknya dengan para guru, staf, dan siswa, sebab esensi kepemimpinan adalah pengikutan. Oke, ada mutu pendidikan. Di sini sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut input, sedang sesuatu dari hasil proses sebagai input output pendidikan adalah merupakan kinerja sekolah. Kinerja sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses atau perilaku sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur dari kualitasnya, efektivitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, inovasinya, atau kualitas kehidupan kerjanya dan moral kerjanya. Dalam proses pendidikan yang bermutu, apabila seluruh komponen pendidikan terlibat dalam proses pendidikan itu sendiri. Oke. Menurut Kamisa menyebutkan bahwa mutu yang dimaksud dalam perspektif pendidikan adalah dalam konsep relatif, terutama berhubungan dengan kepuasan pelanggan. Pelanggan pendidikan ada dua, yaitu pelanggan internal dan eksternal. Pendidikan bermutu apabila pelanggan internal kepala sekolah atau guru atau karyawan berkembang secara baik. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, Maya Sari. Jadi pertama di sini saya akan menjelaskan tentang peranan masyarakat dalam kemajuan mutu pendidikan. Jadi, Nyoman Temun Astawa berpendapat bahwa ada 7 tingkatan peranan serta masyarakat dalam kemajuan mutu pendidikan. Yang pertama yaitu peran serta dengan menggunakan jasa pelayanan yang tersedia. Maksudnya adalah masyarakat atau orang tua menggunakan jasa-jasa pelayanan yang telah disediakan oleh sekolah untuk mendidik anak mereka. Kemudian yang kedua yaitu peran serta dengan memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga. Jadi masyarakat atau orang tua di sini tidak hanya menggunakan jasa pelayanan saja yang disediakan oleh sekolah, tetapi mereka juga berkontribusi seperti memberikan dana, bahan, dan tenaga mereka kepada sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu peran serta secara pasif. Maksudnya di sini masyarakat atau orang tua menerima, menyetujui, serta mematuhi segala keputusan dan peraturan yang dibuat oleh pihak sekolah. Misalnya, pihak sekolah memberikan peraturan bahwa orang tua harus membayar iuran anaknya setiap bulan kepada pihak sekolah. Jadi di sini masyarakat atau orang tua menerima, menyetujui dan mematuhi peraturan tersebut. Yang keempat yaitu peran serta melalui adanya konsultasi. Jadi di sini masyarakat atau orang tua selalu berkonsultasi kepada pihak sekolah tentang permasalahan-permasalahan yang dialami anak mereka, baik itu permasalahan dalam proses pembelajaran, permasalahan karakter, maupun permasalahan-permasalahan lain, di mana masyarakat atau orang tua di sini selalu berkonsultasi kepada pihak sekolah. Yang kelima adalah peran serta dalam pelayanan. Maksudnya di sini orang tua atau masyarakat terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah, serta membantu kegiatan tersebut, seperti adanya kegiatan pramuka, kegiatan keagamaan seperti maulid, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu peran serta sebagai pelaksana kegiatan. Maksudnya di sini masyarakat atau orang tua selalu berpartisipasi serta berkontribusi
dalam segala kegiatan yang dilakukan oleh sekolah. Mereka tidak hanya membantu kegiatan tersebut, tetapi juga mereka menjadi pelaksana dalam kegiatan tersebut. Dan peran masyarakat terakhir dalam peningkatan mutu pendidikan yaitu peran serta dalam pengambilan keputusan. Jadi masyarakat atau orang tua di sini ikut serta dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang peran pemerintah dalam kemajuan mutu pendidikan. Jadi di sini Nyoman Temun Astawa juga berpendapat bahwa peran-peran pemerintah di dalam pendidikan itu ada 5, yaitu yang pertama, peran sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah berperan sebagai pelayan masyarakat. Maksudnya pemerintah di sini memenuhi segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam pendidikan. Dan pemerintah harus mengutamakan kebutuhan dan pelayanan terhadap masyarakat dalam pendidikan ini agar pendidikan masyarakat bisa menjadi lebih baik lagi. Yang kedua adalah peran sebagai fasilitator. Maksudnya di sini pemerintah berperan sebagai penyedia fasilitas-fasilitas dalam pendidikan. Baik itu fasilitas berupa tempat, sarana dan prasarana maupun fasilitas-fasilitas lain yang disediakan oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu peran pemerintah sebagai pendamping. Maksudnya pemerintah di sini juga berperan sebagai pendamping terhadap masyarakat dalam pendidikan. Karena pemerintah harus mengetahui segala permasalahan-permasalahan dan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat dalam pendidikan. Karena dengan mengetahui keluhan-keluhan serta permasalahan masyarakat dalam pendidikan, maka pemerintah mungkin akan bisa mengambil kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat dalam pendidikan. Yang keempat yaitu peran pemerintah sebagai mitra. Maksudnya di sini pemerintah juga berperan sebagai rekan terhadap masyarakat dan sekolah. Jadi untuk mencapai tujuan pendidikan itu dengan mudah, maka harus ada kerjasama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Kemudian yang terakhir peran pemerintah yaitu sebagai penyandang dana. Maksudnya di sini pemerintah itu berperan dalam memberikan dana baik itu kepada pihak sekolah yang memerlukan maupun kepada siswa yang membutuhkan dana dalam pendidikan. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pendidikan nasional. Jadi menurut Nanang Nuryanta ada beberapa faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam pendidikan nasional, yaitu yang pertama belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan dan kurangnya akses pendidikan. Seperti kita ketahui, pendidikan itu adalah hak setiap warga negara tanpa memandang status sosial, agama, etnis maupun ras. Tapi pada kenyataannya di Indonesia masih banyak yang belum memperoleh pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu kualitas dan relevansi pendidikan. Kualitas dan relevansi pendidikan di Indonesia itu masih dikategorikan rendah. Contohnya seperti banyak sekolah-sekolah di Indonesia yang belum memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu kurangnya manajemen guru, pendidikan keguruan, dan reformasi LPTK atau perubahan dalam lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang ada di Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi di Indonesia itu masih relatif rendah. Kemudian yaitu sulitnya merubah kultur masyarakat Indonesia. Ini juga menjadi faktor kegagalan dalam pendidikan nasional. Mungkin jika kita dapat merubah kultur masyarakat Indonesia, mungkin pendidikan di Indonesia ini bisa menjadi lebih baik lagi dan mutunya bisa menjadi lebih tinggi lagi. Kemudian yang terakhir yaitu krisis jati diri bangsa. Jati diri bangsa Indonesia itu seperti semangat juang, solidaritas, toleransi, gotong royong, dan lain sebagainya yang seharusnya kita tunjukkan sebagai warga negara Indonesia dan sebagai jati diri dari bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pendidikan nasional. Solusi yang pertama yaitu mereformasi sistem pendidikan nasional dan mengadopsi beberapa strategi yang ditempuh oleh negara-negara maju dan negara-negara di Asia Timur.
Kemudian solusi yang kedua yaitu proses pendidikan harus dimulai dengan memperbaiki kualitas dari pendidikan guru. Karena guru di sini sangat berperan dalam pendidikan. Jadi yang pertama itu harus diperbaiki adalah kualitas dari seorang guru atau pendidik itu sendiri. Kemudian solusi yang terakhir adalah dengan mengatasi masalah-masalah pendidikan nasional itu dengan mengimplementasikan dan meningkatkan 9 strategi pembangunan bidang pendidikan dengan diikuti komitmen yang kuat dari semua aspek pendidikan baik itu internal maupun eksternal. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami tentang manajemen penyelenggaraan pendidikan. Jika ada kata-kata yang salah kami mohon maaf. Semoga penjelasan dari kami dapat dimengerti dan dipahami serta bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.